Malaysia, saudara kita, memohon bantuan kalau bisa dibantu beras Pak. Di dunia yang makin keras, perang tak lagi soal senjata. Hari ini, yang diperebutkan adalah pangan, dan Indonesia memilih berdiri. Bukan bergantung, tapi mandiri. Swasembada jadi senjata, bukan hanya untuk kenyang, tapi untuk berdaulat. Presiden Prabowo Subianto tak sekedar melihat sawah sebagai ladang padi, tapi sebagai ladang kekuatan bangsa dan negeri ini. Karena yang bisa memberi makan rakyatnya sendiri adalah bangsa yang kuat dan tak tunduk ataupun ditakut-takuti. Dahulu, makan daging hanyalah mimpi bagi rakyat kecil. Harga yang melambung tinggi, karena kuota impor dikuasai segelintir elit dalam negeri. Tapi sekarang, kuota itu dibongkar. Harga daging turun, keadilan terasa, sampai ke tangan rakyat biasa. Ini bukan soal daging semata, ini soal keberpihakan. Di masa lalu, kita belajar dari luar negeri, namun sekarang, mereka datang ke sini. Negara sahabat seperti Malaysia, Jepang, dan negara lainnya belajar dari petani kita, dari lumpur, dari keringat, dari sawah yang tak pernah menyerah. Itu semua terjadi karena satu alasan, pemimpinnya berdiri bersama petani, bukan di atas mereka, namun setara dan sejajar sama tinggi. Kini, Indonesia tak lagi lapar karena kekurangan pangan. Impor turun tajam, stok naik drastis. Sawah kembali jadi tumpuan. Beras bukan lagi komoditas ketergantungan, tapi simbol harga diri Nusantara. Namun di balik semua itu, ada sosok yang tak hanya berjanji, tapi bekerja dan membuktikan. Dunia mungkin goyah oleh krisis, tapi Indonesia tetap eksis. Karena kekuatan kita bukan dari saham, tapi dari sawah. Tapi, dari tangan-tangan petani kecil yang tak henti-hentinya menanam harapan. Dan hari ini untuk pertama kalinya dalam sejarah, cadangan beras Indonesia tertinggi sepanjang Republik ini berdiri, yang mencapai 4 juta ton lebih. Insya Allah angka ini akan terus bertambah dan terus bertambah lagi. Inilah kerja nyata, inilah jalan menuju kedaulatan, inilah bukti kebangkitan, inilah awal kedikdayaan. Majulah negeriku, majulah bangsaku, majulah tanah airku, tumpah darah Indonesia. Hari ini Alhamdulillah kami dipanggil Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan pangan kita per hari ini. Saat ini stok kita hampir 3,4 juta ton. Malam itu diperkirakan sudah mencapai 3,4 juta ton. Dan kalau ini tidak ada kendala ke depan, 20 hari paling lambat itu mencapai 4 juta ton stok kita. Sekarang ini 3,4 juta ton ini tertinggi selama stok kita selama 23 tahun. Ini tertinggi. Kemudian serapan kita di bulan April, 1 bulan, itu Alhamdulillah 1 juta ton per hari ini. Biasanya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir serapan beras kita hanya rata-rata 1,2 juta ton. Alhamdulillah sampai hari ini Januari sampai dengan April itu mencapai 1,7 juta ton. Kemudian bulan Mei adalah puncak panen jagung. Kelihatan produksi jagung kita cukup baik sehingga kita harus persiapan serap ke depan. Kemudian ada yang menarik, sesuai data USDA, United States Department of Agriculture, bahwa produksi kita diprediksi, ini dari Amerika, itu 34,6 juta ton. Dari 30 juta ton berarti ada kenaikan yang luar biasa. Sesuai data mereka, sesuai data BPS juga, produksi kita tertinggi selama 7 tahun terakhir. Ini kabar menggembirakan, semua data ini adalah data dari BPS, kemudian data real time dari Bulog. Tidak ada data dari pertanian. Karena kita harus mempercayakan kepada BPS.
Terima kasih. Pokoknya lanjutkan perjuangan. Ingat, negara yang kuat adalah negara yang pertaniannya kuat, yang petaninya makmur. Saya baru akan senang kalau para petani kita nanti semuanya makmur, bisa punya rumah yang bagus, punya mobil, petani yang punya mobil ya. Anaknya harus sekolah bagus, dididik. Terima kasih.